Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Yanturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke, selamat sore teman-teman. Mudah-mudahan Anda tetap semangat ya, walaupun marketnya masih belum terlalu kondusif secara overall ya di cryptocurrency. Nah teman-teman, saya harus mungkin break dulu beberapa saat dari membahas koin-koin micin ya di cryptocurrency, karena menurut pendapat saya, kita kalau belajar cryptocurrency, kita harus belajar juga secara berimbang dan holistik, teman-teman. Jadi harus belajar progresif ya. Kita tidak boleh terlalu fanatik terhadap koin-koin tertentu saja, misalnya koin-koin micin saja, sementara yang lain kita nggak lirik, nggak lihat begitu ya, supaya pemahaman kita juga makin komplit ya teman-teman ya. Saya tahu koin-koin micin itu memang dalam waktu singkat 1, 2, 3 jam dia bisa ratusan bahkan sampai ribuan persen returnnya. Walaupun sebaliknya pula ya, kerugiannya juga bisa drastis pula dalam waktu yang singkat pula. Bisa sampai tiba-tiba rata bumi, habis. Ya berimbang ya, very high risk ya very high gain, seperti itu. Namun teman-teman, apalagi di tengah-tengah kondisi market yang katakanlah lesu ya, mungkin Anda di koin-koin tertentu, micin-micin tertentu, seperti kemarin apa itu ya, Facebook Meta ya, kalau nggak salah, Facebook Metaverse ya, begitu. Nah, kalau nggak salah kode atau ticker koinnya Face Meta ya, kemarin kan terbang gila-gilaan juga. Tetapi ya ada juga kan yang drop terus, seperti itu. Ini kalau kita lihat kan, biggest gainers ini, nah hari ini aja ini ada yang 600%. Katakanlah ini benar, karena anggap aja ini udah pulih gitu ya CMC-nya. Tadi kan kena hacker. Nah, teman-teman, begini loh teman-teman. Misalnya ini ya, Bitcoin kita lihat ya, Bitcoin ya ini misalnya. Ya kan, hari ini harganya 697 juta sekian. Kalau kita lihat dari segi chartnya, katakanlah dalam 1 bulan terakhir atau 3 bulan terakhir lah seperti itu ya. Ini kan sempat menyentuh all time high ya, all time high-nya di sini ya. 977 juta. Ya, hari ini harganya 697 juta. Jadi kalau misalnya teman-teman kurangkan, itu kan sekitar 300 ya, 200 berapa itu ya? 280-an ya. Sebentar ya, 290-an, 280 juta selisihnya. Nah, drop dari 280 juta ya, drop 280 jutaan dari 977 jutaan itu kan sekitar 25% ya, kurang lebih. Kira-kira begitulah, 25% ya, 20-an%. Bayangkan dalam 3 bulan, sekelas Bitcoin saja, yang notabene kita tahu adalah the mother ya, ibu dari semua cryptocurrency ini, yang Anda lihat sendiri nih market cap-nya nih teman-teman, 1, 2, 3, 4. 13,1 kuadriliun. Kalau nggak ngerti kuadriliun, 13.184 triliun rupiah. Ya, saya tidak menemukan sih ini apa namanya. Sedangkan bursa efek Indonesia aja itu 8.000 triliun, 8.000 katakanlah 8.500 triliun, 8.500 triliun. Lah ini 1, 2, 3, ini 13.164. Jadi hampir 2 kali lipat. Bayangkan hanya market cap-nya Bitcoin saja itu hampir ya sekitar 1/5/8 lah ya, mungkin sekitar 1,5 kali marketnya bursa efek Indonesia. Anda bisa cek ya, itu market cap-nya, total market cap-nya seluruh perusahaan itu kan ada berapa itu ya, 750 mungkin ya perusahaan di bursa efek Indonesia yang listing itu, semuanya itu setara dengan market cap 1 Bitcoin. Bayangkan, luar biasa ya.
Namun, walaupun seraksasa ini market cap-nya, toh juga ya tumbang juga. Karena apa? Itu menunjukkan bahwa tidak ada yang terlalu sakti cryptocurrency itu. Semuanya ada up and down. Nah, up itu berarti banyak yang beli, ya. Itu berarti yang membeli, tekanan belinya jauh lebih besar daripada tekanan jual. Kalau lagi down seperti ini, berarti ya tekanan jual jauh lebih besar daripada tekanan beli. Sesimpel itu kok definisinya, ya. Nah, teman-teman, saat ini saya mau mereview satu token yang cukup ada di papan atas dan cukup stabil lah menurut saya, ya. Dan ini menjadi suatu perhatian kita begini, teman-teman. Kalau Anda main micin kan, itu kan apalagi kondisi sekarang kan hampir semua kan turun, ya. Coba, waktu lalu saya sarankan misalnya WSBP misalnya. Nih, WSBP kan lagi turun juga sekarang. Tuh, lihat itu. Nah, ini baru naik sebentar nih. Ini turun. Ya, koin micin apa sih? Rata-rata semua turun begitu loh. Nah, lalu kita berpikir, gimana dong? Nah, saya menawarkan dua opsi supaya Anda tetap bisa beruntung, teman-teman. Yang pertama, sebaiknya aset-aset Anda taruhlah di staking. Seperti seperti saya ini hari Jumat lalu kan saya udah ajarin, ya. Contohnya saya staking di POSI. POSI ini lumayan loh. Ini saya mulai staking dari hari Jumat malam lah ya, jam 6 jam 7 begitu. Nah, ini teman-teman saya udah dapat 4,4 POSI. Yang saya bukan staking, farming. Yang saya farmingkan adalah 86,9, ya katakanlah 87 ya. Saya dapat dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 4 hari ya. 4 hari saya dapat 4,4. Berarti satu hari saya dapat 1,1 POSI. Ya. Nah, jadi kalau saya hitung-hitung ya sekitar 1,2% lah ya, 1,2 sampai 1,3% per hari. Ini adalah passive income. Jadi sekitar 30 sampai 35% lah per bulan. Kan lumayan begitu loh. Ini saran saya loh ya, kalau Anda mau mendengarkan gitu loh. Nah, dan ini average per year-nya 2000%, ya lumayan kan? Begitu. Jadi kita harus ada juga anti dumping dalam hal trading, teman-teman. Jangan asik aja main koin micin seperti itu ya. Jadi ya seperti ini ya, kalau misalnya katakanlah kondisi kondisi ini misalnya Anda punya koin WSBP, belum naik-naik Anda beli di sini misalnya, yang ada malah turun di sini. Ya sambil nunggu begini, Anda kan stres sendiri kalau nggak ada income, bukan? Mau beli koin micin yang lain, mungkin uangnya udah nggak ada, amunisi udah nggak cukup, gimana ya? Pusing kan? Jadi, saya menawarkan teman-teman, sebaiknya salah satu lapisan untuk menghadapi krisis loh ya. Anda kan kalau seperti saya gini, nggak perlu kerja, diem-diem aja, duduk, tidur-tidur, dapat deh duit. Ya mungkin nggak segede yang Anda harapkan sampai ratusan bahkan ribuan persen dalam sekejap, tapi kan ada. Hampir sama itu seperti di sektor real, Anda punya deposito, begitu. Ya, mungkin main saham, Anda gunjang-ganjing, ada COVID, nggak jelas bagaimana masa depannya. Tapi kan ada deposito misalnya. Atau reksadana, mungkin reksadana 6-7% begitu ya per tahun. Lumayan kan? Yang penting kan uangnya nggak diem gitu loh. Betul nggak? Oke ya, sekarang saya mau menawarkan. Jadi beberapa waktu ke depan, saya akan secara intensif membahas yang menurut saya ya token-token yang sudah listing dan sangat baik lah ya, proyeknya pasti baik kalau sudah listing di papan atas ini 10, 20, 30 besar ya, dan udah proven, tetapi harganya menurut saya masih murah. Proyeknya bagus, bahkan bagus sekali, tapi proyeknya masih murah begitu harga tokennya begitu ya. Nah, jadi saya akan coba review nanti satu persatu menjadi satu opsi bagi Anda. Selain passive income, Anda juga ada persiapan untuk membeli token-token yang bagus begitulah. Salah satunya hari ini, sore ini saya mau bahas adalah tentang Cardano, teman-teman. Ya. Nah, Cardano kalau saya lihat dari segi proyek sangat bagus sekali. Sangat bagus. Iyalah kalau udah listing di sini masa nggak bagus sih? Apalagi papan atas ya. Masa malu-maluin. Nah, kalau kita lihat, saya coba ini kan baru publish juga kan, dia punya smart contract kan? Kan itu yang jadi isu, dan ini ada di BSC ya. Ada di BSC dia punya smart contract. Nah, saya coba copy paste kasih masuk di sini, dan ini ada Cardano ya, ada ini ya. Ini kodenya ada. Nah, yang dikasih masuk di Poko ini 280 juta total supply-nya. Padahal sebetulnya kan total supply-nya kan nggak segitu ya. Ini dia. 1 2 3 33,8 miliar, teman-teman. 33,8 miliar.
ya dikasih masuk ya 280 juta di sini. Nggak apa-apa. Nah, teman-teman, kenapa saya bilang menarik? Ya, ini loh. Ya, kalau saya lihat di sini, ini kan mungkin ini mungkin sejak smart kontrak ya, mungkin sejak smart kontrak, dan dia muncul di sini itu dipokoin dari tanggal 24 April. Jadi kalau saya lihat ini teman-teman, ini harganya saat ini yang notabene adalah tadi, coba saya lihat di sini deh biar enak di toko kripto ya. Ini teman-teman nih. Nah, ini sekarang harganya mana ya tadi? 18.200 rupiah ya. Jangan lupa teman-teman, kalau mau beli Cardano jangan lagi beli dari DEX, beli saja dari CEX. Boleh dari toko kripto, boleh Anda beli dari banyak banget itu kan akun-akun di CEX yang saya sudah share di kolom deskripsi ya. Itu dari situ juga boleh. Kalau Anda nggak suka pakai dolar, pakai rupiah ya masuklah di toko kripto. Boleh juga dari rekeningku, dari Indodax, itu saya udah share semua ya. Link-link untuk Anda mendaftar di semua deskripsi konten saya. Sejak saya publish itu sudah ada semua ya. Nah, Anda bisa beli dari sini teman-teman. Ini kan cuma 18.000 dan ini harganya kan sudah jatuh banget sebetulnya. Ya bukan? Nih, coba kita lihat. Tuh. Ya. Coba kita lihat ini. Nah, ini coba kita setel dalam 1 hari begitu. Nah, tuh, bener kan? Tuh, jadi harganya ini teman-teman, ini udah persis hampir sama lah saya bilang ya, sama ini dengan harganya pada tuh 18 Juni yang lalu. Ya, padahal ini kan tertingginya udah sempat berapa ini ya tertingginya ya? 42 ribuan ya, begitu. Jadi sekarang ini kalau istilah kami di pasar saham teman-teman, ini Anda dikasih barang diskon ya 50%-nya aja itu 21.000 ya, 21.500, anggaplah itu 43.000. 21.500. Jadi ini sekitar ya mungkin 40%-nya. Bayangkan ada satu mobil 200 juta ya, Anda ditawarkan 80 juta, 40%-nya. Mau nggak? Misalnya Avanza seri G begitu. Ya, 200 juta harga pasarannya. Anda sekarang ditawarkan 80 juta. Dan itu grace dari dealer. Masih wangi, baru. Mau nggak? Saya yakin Anda langsung loncat dari tempat duduk. Cuman karena ini Cardano, Anda mungkin nggak kurang paham gitu. Nah, sudah ya, saya mau mempertunjukkan dari segi harga dulu bahwa ini sekarang udah menarik banget. Makanya saya pilih Cardano. Bayangkan ini udah merupakan token yang sangat luar biasa ya, di nomor berapa tadi ini ya Cardano ya. Coba kita lihat dulu teman-teman. Cardano nomor 6. Sebetulnya ini kalau mau dilihat-lihat ya, ini kan USDT ini kan stable coin ya. Harganya kan nggak kemana-mana, segitu-gitu aja. Bisalah dibilang ini nomor 5 sebetulnya. Nomor 5. Bayangkan Anda bisa menabung atau berinvestasi teman-teman. Nomor 5 loh, kripto terbaik ya di seluruh dunia. Kan luar biasa itu teman-teman. Ya, oke ya. Nah kemudian saya mau kasih tahu juga tentang Cardano ini, bahwa coba Anda lihat ini Cardano teman-teman. Dia di staking itu hampir 30 miliar US dollar. Padahal market cap-nya itu 40 miliar US dollar. Jadi total stake itu 70% loh. Jadi kalau Anda perhatikan dari sini, apa artinya ini Bang? Ini artinya di jajaran atau di jaringan Cardano ini kebanyakan investor daripada trader. Karena staking itu kan jangka panjang teman-teman. Ya, gitu. Jadi kalau seperti ini misalnya Ethereum ini cuma 7,23, ini kemungkinan banyak trader nih di sini. Nah, coba Anda bayangkan nih. Ya. Nih yang di bawah-bawah seperti Tron, ini banyakkan trader ini berarti. No, ini lagi Crypto.com, Crypto.com, Axie Infinity, ini banyakkan trader ini. Ya, ketika Anda melihat bahwa stake value-nya besar sekali ya, seperti Cardano ini atau Solana ini, ya Solana ini berarti kan orangnya trader banyakan, investor banyakan di dalamnya, teman-teman. Orang nggak mau terlalu pusing lah, udah masukin aja situ, diemin gitu, setahun baru lihat. Kira-kira begitu, teman-teman, mindsetnya. Mantap ya? Mantap sebetulnya. Nah, coba ya, kita mau cari tahu dulu sekilas. Teman-teman, saya mau kasih tahu, saya minta maaf nih nggak bisa saya kasih tahu semuanya. Ya, materinya ini, Cardano ini apa, waduh, mungkin bisa 2 jam ngejelasinnya. Saya tadi udah ubek-ubek, widih, banyak banget materinya. Jadi sebaiknya nanti Anda baca sendiri dari websitenya ya, cardano.org. Saya akan menjelaskan garis besarnya saja. Ya, semoga bisa
mencerahkan. Jadi apa itu Cardano? Cardano ini ya membuat dunia bekerja lebih baik untuk semua. Nah, ini saya udah translate. Cardano adalah platform blockchain untuk pembuat perubahan, ya, change maker, inovator dan visioner dengan alat dan teknologi yang diperlukan untuk menciptakan kemungkinan bagi banyak orang serta beberapa orang dan membawa perubahan global yang positif. Mungkin bingung karena terjemahan bahasa Indonesianya ya kadang agak-agak jauh ya, meleset ya. Cardano adalah platform blockchain proof of stake ya, POS yang pertama didirikan berdasarkan penelitian peer review dan dikembangkan melalui metode berbasis bukti ya dengan tim insinyur terkemuka. Nah, dari sini kan Anda bisa lihat teman-teman bahwa ada sekelompok insinyur yang terkemuka di balik daripada si token Cardano ini, teman-teman, ya. Nah, coba saya ini kalau ini nanti Anda lanjut sendiri ya, teman-teman. Saya nggak bisa memberitahu semua ya. Temukan Cardano. Nah, ada 5 pilar utamanya ya, teman-teman, untuk Cardano ini. Yang pertama rakyat, ya. Ini kalau kita lihat ini satu ini rakyat ini maksudnya apa? Nah, people. Nah, people di sini working together we achieve more for the many ya. Nah, kita coba translate dulu dah sebentar. Nah, Cardano dibangun oleh komunitas ilmuwan. Nah, tuh. Jadi garis bawah ini teman-teman ya. Jadi banyak ilmuwan di dalamnya, insinyur dan pemimpin pemikiran terdesentralisasi yang bersatu dalam tujuan yang sama. Banyak ahli-ahli, banyak profesor di sini. Ya, teman-teman, setiap holder ada ya, kodenya adalah ada itu untuk Cardano. Juga memegang saham di jaringan Cardano. Ada yang disimpan dalam dompet, dapat didelegasikan ke kumpulan pasak untuk mendapatkan hadiah. Seperti itu, ya. Lihat kami, kenali kami, bergabunglah dengan kami. Nah, ini Anda lanjut sendiri nanti. Itu satu. Ya, pilar pertama adalah people, ya. Ini people. Saya close dulu ya, teman-teman. Pilar kedua, mereka memiliki tujuan yang kuat dan jelas, ya. Seperti ini. Saya translate ya, teman-teman. Nah, tujuannya, sebuah platform yang dibangun untuk masa depan yang berkelanjutan, untuk membantu orang-orang bekerja sama dengan lebih baik, saling percaya, dan membangun solusi global untuk masalah global. Jadi, Cardano ini memulai visi dunia ya, global tanpa perantara, di mana kekuatan tidak dikendalikan oleh segelintir orang yang bertanggung jawab. Jadi maksudnya, mau menghubungkan ya person to person aja langsung begitu. Ya, nggak usah pakai pihak ketiga. Contohnya misalnya kayak kita ya. Kita kalau misalnya mau belanja di apa ini namanya Indomaret, Anda beli katakanlah gula. Tapi kan Anda ketika bayar pakai katakanlah gesek ya, kartu gesek gitu ya, BCA misalnya. Itu kan ada pihak bank BCA terlibat di situ tanpa Anda sadari. Anda keluarkan kartu, kan Anda melibatkan BCA. Begitu. Kalau yang sifatnya adalah gesek, kecuali sifatnya uang cash seperti itu. Kan ada pihak ketiga. Begitu ya. Nah, sekarang ketika fungsi bank itu, fungsi mediasi dari bank itu diangkat atau disingkirkan, Anda bayar langsung ke pihak Indomaret, tapi cashless. Kalau Anda bayar ke Indomaret pakai uang cash, ya itu mah masih zaman yang lama. Tapi ini Anda bayar langsung, tapi cashless, nggak pakai uang cash. Begitu. Itu, teman-teman, itu maksudnya. Paham ya? Nah, itu kalau di Indomaret kan Anda ketemu muka dengan muka, bertatapan muka, jarak dekat, bukan? Sekarang bagaimana untuk berbelanja? Anda katakanlah mau beli buku ke luar negeri. Ya, misalnya ada toko buku di luar negeri, bagus, belum ada di Indonesia. Anda mau beli. Nah, begitu kan? Langsung gesek, tak, langsung uangnya udah nyampe ke penjual atau toko penjual bukunya di luar negeri, mereka langsung kirim. Jadi, mempercepat semua transaksi di seluruh dunia. Mantap kan? Oke, itu pilar yang kedua. Baru pilar yang ketiga, riset. Ya, teman-teman. Ini research. Coba kita lihat dalam bahasa Indonesia. Nah, teknologi perintis dimulai dengan penelitian inovatif. Cardano dimulai dengan dan telah berkembang melalui penelitian. Jadi banyak riset teman-teman di balik Cardano ini. Untuk membangun masa depan yang langgeng, kami telah memastikan ketahanan dan stabilitas setiap blok bangunan. Luar biasa ya. Nah, itu dia. Ada ahli-ahli riset di dalamnya. Kemudian teknologi, kita coba lihat apa yang dijelaskan oleh pilar teknologi. Ya, coba kita lihat. Cardano menghadirkan standar baru dalam teknologi, terbuka dan inklusif untuk menantang yang lama dan mengaktifkan era baru inovasi berkelanjutan yang terdistribusi secara global. Jadi, secara tidak langsung, Cardano ini mendisrupsi, kalau istilah kerennya disruption. Disruption itu mengalahkan cara kerja atau teknologi yang lama, teman-teman. Sekaligus menyingkirkannya. Dan dengan inovasi yang baru, mereka memperkenalkan teknologi baru tentunya. Seperti itu ya. Nah,
Itu dia yang teknologi, teman-teman. Kemudian peluang. Kita lihat ya. Peluang seperti ini. Opportunity. Ini dia. Titik pementasan untuk setiap peluang baru. Berdayakan bisnis Anda melalui Cardano dan temukan masa depan teknologi. Cardano menyediakan template dan toolset untuk era baru inovasi. Ini memperkenalkan teknologi, model, dan metodologi terdepan untuk membantu individu, pengembang, dan perusahaan menemukan kemungkinan baru, peluang maksudnya, mewujudkan perubahan, dan memperkaya hidup mereka. Jadi, dengan berinteraksi dengan Cardano ini, teman-teman, teknologinya baru, sangat visioner, dan seterusnya. Ini berpotensi untuk bisa, ya, bisnis-bisnis kita jauh lebih cepat, jauh lebih global, begitu. Market kita juga jauh lebih besar, sehingga potensi keuntungannya juga lebih bagus begitu. Nah, ini ya 5 pilarnya yang utama. Nah, ini kalau Anda scroll lagi ke bawah ini masih luas banget loh teman-teman ya. Ini ada Cardano Foundation, ada input output, ada Emurgo. Emurgo ini kurang lebih mungkin seperti anak perusahaannya lah ya. Nah, ini ada, saya udah siapin ini tentang Emurgo ya teman-teman. Emurgonya sendiri aja kalau Anda pelajari, kalau nggak benar-benar apa namanya ya, ngerti bisnis, pusing juga loh. Ya teman-teman, begitu. Nah, Anda bisa masuk ke jaringan media sosialnya teman-teman. Saya sih sudah masuk tadi ya kalau nggak salah. Nah, sudah ini ya. Di Telegram membernya hampir 93.000 ya. Kemudian di Twitter juga Anda silakan ikutin seperti biasa ya teman-teman. Ini di Twitter juga 1,1 juta. Nah, mereka jauh lebih powerful di Twitter ya. Saya juga sudah follow ya. Kemudian yang lain-lain ya bisa menyusul lah. Misalnya ini di YouTube Anda bisa ikutin teman-teman ya. Nah, 24.000 subscriber dan views-nya juga lumayan sejak tahun 2017 ya. Nah, ini ada penjelasan juga Anda bisa pelajarin teman-teman. Oke. Nah, jadi sampai di situ kemudian memang ada yang memberitakan ya teman-teman bahwa nah ini ada lagi nih, bahwa sejak munculnya smart contract yang lalu, si Cardano ini jadi turun nilainya. Memang ada yang bilang begitu. Ini kan Cardano secara resmi luncurkan smart contract. Nah, jadi dia bilang di sini tepat hari ini, berarti tanggal 13 September ya, Cardano atau ADA secara resmi memiliki kemampuan smart contract untuk lebih meningkatkan ekosistemnya. Penantian panjang akhirnya berakhir setelah bertahun-tahun meneliti dan menghasilkan banyak makalah peer review tentang struktur jaringan, potensi, ide, tujuan, dan hal mendetail lainnya. Ya, jadi pembaruan Alonzo. Jadi ada smart contract sejak September ya teman-teman. Jadi coba kita lihat ini si Cardano sejak September katanya. Nah, ini dari sini September di mana nih? Juli, nah ini dia 13 September. Nah inilah katakanlah di sini ya 13 September kan sebetulnya di sini. Nah ini dia sejak hari ini. Nah dia ngomong sejak hari ini. Kalau Anda lihat ya teman-teman, kita ukur misalnya ya dari sejak 13 September. Nah ini di sini ke sini ke titik sekarang ini, sejak munculnya smart contract ke hari ini saja itu sudah drop 52% Cardano ini teman-teman. Ya begitu. Jadi kalau menurut saya ini sih sebuah peluang yang bagus begitu. Nah, kemudian dari titik all time high-nya sampai detik ini, kalau Anda mau ukur, ini sudah 60% drop loh, teman-teman. Begitu ya. Nah, yang lain-lain Anda mungkin bisa pelajari karena ini banyak banget, teman-teman. Mungkin nanti secara berseri kalau ada yang mungkin request, tolong dijelasin lebih detail Bang, project-nya dan seterusnya. Bisa. Tapi ya harus sabar ya untuk kalau saya jelasin satu-satu. Nah, ini documentation for Cardano ecosystem. Nah, ini ekosistemnya Cardano kayak gini nih. Ya. Cardano adalah platform blockchain proof of stake generasi ketiga yang terdesentralisasi dan rumah bagi ada cryptocurrency ya, Cardano maksudnya. Ini telah dirancang dari bawah ke atas oleh tim insinyur top dan pakar akademis. Wih, ngeri juga ya. Ini kalau nggak salah ya, dia bisa digunakan di berbagai aspek kehidupan loh teman-teman. Tadi saya sempat lihat ini perusahaan. Nah, ini sebuah platform berkembang. Cardano sedang dibangun untuk mengakomodasi berbagai kasus penggunaan, memecahkan masalah di berbagai vertikal industri. Nah, ini dia. Ya, use case, ada istilah use case ya. Gitu. Coba saya lihat dulu Cardano ya, cardano.org ya, org.
Anda bisa lihat nanti dari sini ada kata use case. Nah ini teman-teman ya. Ini ada kata use case, Anda bisa perhatikan. Enterprise. Nah, jadi tadi saya kan udah enterprise itu kan perusahaan artinya ya. Nah, ini dia perusahaan. Ini saya close dulu dua ini biar jangan terlalu rame. Nah, jadi ini itu adalah terjemahan dari enterprise ini ya, teman-teman. Nah, ini dia. Oke, jadi kalau Anda lihat apa sih use case-nya, penggunaannya. Nah, salah satu dia bisa digunakan di aspek pendidikan, teman-teman. Verifikasi kredensial. Ini apa nih? Produk Atala Prism IOHK. Penerbitan sertifikasi akademik sangat terpusat. Jika ijazah, gelar, atau kredensial lainnya rusak atau hilang, proses penerbitan ulang seringkali memakan biaya. Oke. Dan lembaga penerbit mungkin sudah tidak ada lagi. Berbagi kredensial ini juga sulit. Karena prestasi akademik secara tradisional dikeluarkan dalam bentuk fisik, yang membuatnya hampir tidak mungkin untuk dibagikan kapan dan di mana diperlukan. Nah, jadi mereka teknologinya adalah ya mungkin untuk membackup sertifikat atau ijazah Anda ya, gitu secara pendidikan ini. Nah, ya Atala Prism adalah solusi ID dan kredensial yang dibangun atas blockchain Cardano, mendapatkan sertifikasi akademik dan ekosistem yang tidak dapat diubah, memberdayakan siswa untuk membagikan pencapaian mereka dan institusi untuk langsung memverifikasi kredensial tersebut. Atala Prism menyederhanakan proses ini dengan memungkinkan individu untuk langsung membagikan kredensial yang dapat diverifikasi. Oke, kemudian eceran ini apa ini bahasa Inggrisnya? Education, retail. Nah, kalau udah bilang retail, Anda pergi aja tuh ke apa nih namanya? Indogrosir. Anda tahu Indogrosir kan? Kayaknya tiap kota ada deh Indogrosir. Indogrosir itu retail, Indomaret ya. Alfamart itu retail semua, pedagang kelontongan itu retail semua itu, ya teman-teman. Nah, dia mau ngapain? Barang-barang palsu menimbulkan pukulan, oke. Dan masalahnya, oke. Jadi mereka untuk otentitas ya, keaslian daripada produk. Nih, pemalsuan produk, solusi dari pemalsuan produk. Kalau ini tadi solusi verifikasi kredensial, ya. Bayangin ini, besar sekali proyeknya. Dalam hal pertanian, solusi pelacakan rantai pasokan, mungkin pupuk lah, segala macam pestisida, begitu ya. Nah, kemudian apalagi pemerintahan, solusi apa? Identitas digital, begitu ya. Oke, kemudian dalam hal keuangan, solusi untuk apa? Untuk KYC dan AML ya, untuk mungkin pendataan nasabah secara akurat, mungkin begitu. Dalam hal kesehatan ini penggunaannya, obat-obat palsu, wih, ngeri juga ya Cardano ini ya. Serem ini, teman-teman, terus terang. Ini adalah review saya yang pertama tentang token yang ada di papan atas. Jadi Anda lihat, komplit luar biasa. Jadi mau mereviewnya aja juga berat. Jangan-jangan yang nonton juga pusing udah. Oke, enggak lah ya, teman-teman. Satu persatu, kalau pusing ya cicil ya. Kalau nggak bisa hari ini, tambah lagi besok, begitu ya teman-teman. Ini luas sekali loh. Nih, dan ini kan ada di atas teman-teman. Ya, perusahaan pendidikan, eceran, pertanian, nah seperti itu ya. Oke. Kemudian apalagi ya, baru mengenal Cardano. Jika Anda baru mengenal Cardano dan ingin belajar lebih lanjut, dasar sana kami memiliki berbagai penjelasan tentang komponen blockchain dan bagaimana. Oke, ya nanti Anda bisa mungkin berlangganan kali ini newsletter ya teman-teman. Nah, apalagi ya sebagian garis-garis besar lah ya, garis-garis besar yang saya mau kasih tahu kepada teman-teman. Dokumen peta jalan ini roadmap ya. Kalau dari roadmap, coba kita lihat dari segi roadmapnya. Nah, ini orang-orangnya ini teman-teman, Cardano roadmap, what is Cardano dan seterusnya. Nah, ini Anda tonton nanti ya teman-teman. Cardano roadmap, wah ini pusing udah, saking canggihnya. Ini beda dengan micin biasa loh teman-teman, yang sangat simpel loh teman-teman ya. Oke, jaringan percobaan, pembaruan pengembang, dompet Yoroi. Ini apa ini dompet Yoroi ini? Ya, Yoroi wallet begitu. Gateway to Financial World. Mungkin mereka ada bikin wallet sendiri kali ya Cardano ini, namanya Yoroi Wallet. Begitu. Nah, ya toh wih. Luar biasa ya, besar sekali ini teman-teman. Kemudian temukan Cardano dompet Daedalus. Oh, ada lagi ya. Seperti itu. Nah, ya beginilah teman-teman. Ini kan namanya juga perusahaan yang sangat besar sekali dengan market cap ya. Anda lihat sendiri kan ini market cap-nya teman-teman. Cardano ini market cap-nya 1, 2, 3, 4. 604 triliun ya. 604,6 triliun rupiah. Besar sekali loh itu teman-teman. Besar ini. Gitu. Jadi bayangkan
mau nge-review perusahaan segede ini, kelas kakap nomor 5 dunia ya mungkin butuh 2 jam kali. Pusing kali nanti Anda menontonnya seperti itu ya. Oke teman-teman, seperti itu kesimpulan saya. Nah, saya sampai pada sebuah kesimpulan ya. Saya terus terang tertarik mau membeli Cardano ini. Dan teman-teman kalau mau beli Cardano, jangan beli di PancakeSwap ya, nanti kena potong cukup besar ya. Belilah di sini nih, ini kan akun saya nih. Nah, tinggal lihat nanti di caranya ya. Anda masuk di toko kripto, kalau saya toko kripto. Indodax sama rekeningku juga saya punya. Nah, seperti ini ya, di mana ada Cardano-nya ini misalnya, tinggal diklik kiri, muncul seperti ini Cardano. Nah, Anda lihat-lihatlah kalau sudah serak harganya seperti itu. Kalau saya sih udah cukup serak sih, cuman lagi nunggu ya, siapa tahu gitu, siapa tahu dikasih ke 17.000 kan lumayan begitu. Nabung lah buat masa depan begitu. Nah, yang ini untuk jangka panjang loh ya, teman-teman. Jangan Anda pikir ini nanti Cardano seperti micin bisa terbang dalam 1-2 jam beberapa ratus %. Nanti stres pula Anda di sini. Saya dari awal pokoknya udah bilang, ini itu untuk long term. Tapi kalau untuk long term begini proyeknya jelas, ya kita berani masukin agak banyak teman-teman. Ya, kalau seperti micin-micin ya paling 10-20 dolar kan gitu. Ya berapa sih? Paling juga 100, 200, 300 ribu. Nah, kalau di sini Anda mau masukkan jutaan juga it's no problem. Dan harganya juga menurut saya udah lebih murah. Kalau Anda kurang satisfy, kurang comfort dengan harga seperti ini, cicil dulu nggak apa-apa, sejuta di level ini. Siapa tahu nanti dikasih 17.000, cicil lagi, sejuta lagi, kan begitu ya. Kalau kita lihat sih dari segi chart ya, dari segi chart secara menyeluruh, ini Bitcoin sudah, ini Cardano ya. Nah ini, kalau chart secara menyeluruh sih, kalau Anda mau turun lagi, katakanlah di sini gitu ya, ini harga berapa ini? Harga 2.000, ini kayaknya hampir impossible deh. Di sini aja mungkin impossible, 4.000, 5.000. Di sini mungkin 11.000 juga kayaknya mungkin enggak ya. Saya rasa kalaupun dibanting, ini kan lagi ada isu tapering off. Nanti saya akan buatkan konten sendiri untuk tapering off ya, pengaruhnya terhadap cryptocurrency teman-teman. Ya mungkin pasti akan di atas 10.000 lah menurut saya ya, karena kan basis bisnisnya kuat banget sebetulnya ini. Nah, kalau perhitungan saya loh ya, ini menurut pendapat pribadi saya, dia kayaknya nggak mungkin sampai di bawah 10.000 dia. Seperti itu. Oke teman-teman, saya simpulkan ya. Simpulan terus tapi nggak kesimpulan dari tadi. Kesimpulan saya, proyeknya sangat-sangat bagus sekali. Dan dia, setahu saya tadi ada info itu lagi mau masuk ke Metaverse loh dia. Ya mana tadi infonya ya. Pokoknya saya tadi dapat info dia mau masuk ke Metaverse loh teman-teman. Ya, bentar ya. Nah ini dia. Nih, Pavia.io. Jadi Pavia.io, create, explore, and trade in the first ever Cardano virtual world. Nah ini lihat. Untung saya masih ada nih. Jadi dia mau masuk ke apa namanya, ke Metaverse teman-teman. Bayangkan ini. Ya ini tadi kan udah saya bilang ada ahli-ahli kan, ada profesor di dalamnya. Jadi bukan kaleng-kaleng ini teman-teman. Jadi kalau dia nanti akan masuk ke virtual world alias Metaverse begini ini kan, The Pavia Metaverse, nanti saya cantumin ini ya. Nah seperti ini. Bahkan ini land-nya ini kan 29.000 parcel sold out ya. Anda lihat nggak itu tadi waktu saya review Babdoge ya, Babdoge itu kan baru cuma beli 3x3 9 parcel. 9 parcel ya. Nah, lah ini 29.000 loh. Ya, jadi bukan main-main ini. Ini perusahaan besar sekali. Nah, ini dia. Ini roadmap-nya. Jadi dia mau masuk ke Metaverse ya, hati-hati loh. Nah, kalau menurut saya ini menarik banget seperti itu ya. Nanti kita tabung, ya udah biarin aja begitu. Semoga dia terbang sampai mana tadi itu 40 ribuan ya. Nah, ini kan all time high. Biasanya sih begitu kondisi market, teman-teman. Ini misalnya nih, ya, meluncur dari sini naik. Tung, sampai sini all time high. Habis itu ambruk dulu kan? Pakai acara ambruk dulu, teman-teman. Jegret, ambruk sampai sini, selesai deh. Nah, orang kalau udah panikan udah kabur aja ini. Tapi coba lihat apa yang dikerjakan oleh token ini. Nah, tuh, all time high bukan? Begitu. Jadi ini ambruk. Saya yakin nanti juga paling juga all time high, mudah-mudahan tembus 50.000 kan gitu. Ingat ya, disclaimer on. Begitu. Karena apa? Dia kan udah mau masuk ke Metaverse soalnya. Begitu cara berpikirnya. Luar biasa, ini perusahaan yang luar biasa teknologinya, teman-teman. Saya sangat tertarik. Lagi nunggu harga aja ini. Ya, daripada Anda sibuk bermicin-micin ria terus, masukin juga di sini, teman-teman. Ini kan lumayan stabil kan? Begitu.
Oke teman-teman, perusahaannya menarik sekali semua proyek-proyeknya, bahkan sudah masuk ke metaverse, luar biasa. Di dalamnya banyak ahli dan profesor insinyur yang luar biasa, dan harganya juga menurut saya sudah murah, dari all time high-nya udah kedam 60%. Kalau Anda comfort silakan masuk, belinya dari CEX ya, bukan dari Pocoin, bukan dari PancakeSwap, belinya dari CEX, dari Centralized Exchange ya teman-teman. Pakai yang Indonesia punya aja biar dalam rupiah ya. Oke teman-teman, bagus sekali, luar biasa ini tokennya. Sampai jumpa pada konten berikutnya ya teman-teman. Ingat, selalu gunakan uang dingin bukan uang panas. Dan orang sabar, cuannya besar. And see you at the top.